dia punya cincin entah dari kakeknya atau dari siapa, dan cincin itu bisa untuk melihat apa aja yang diinginkan seperti jam jikia, nomor togel gitu. Oh ya? Bisa cincinnya. Bu Sri, waduh kita perlu bicara lebih banyak Bu Sri. Saya tuh kalau pas lagi marah tuh di belakang tuh kayak ada, ayo kamu berani, ayo, ayo kayak gitu. Jadi makin emosi makin berani. Kekuatan jahat itu Dipengaruhi bisikan-bisikan. Ayo, kayak nggak punya rasa takut. Orang Kapolsek aja pernah saya tantang buat gelut. Seandainya ada yang meminta sesuatu yang sifatnya, maaf, Pak Heru, saya punya musuh nih. Saya mau dia mati. Pernah ada yang melakukan permintaan seperti itu, Pak Heru? ya kadang pernah. Mas, saya dimusuhi, saya minta dia hilang dari kehidupan saya. Ada. Pernah lagi. Hilang dalam arti seperti apa nih? Ya, hilang itu dalam arti dia sudah bisa mati atau pergi, tidak ketemu dengan mukanya. Kan iblis diciptakan untuk mengganggu manusia. Sedangkan manusia dari lahir itu sudah ditakdirkan harus menjalani dua permasalahan, godaan dan cobaan. Kalau godaan itu dari jin setan yang tidak ada habisnya, kalau cobaan itu dari yang kuasa pasti berakhir. Berarti di sini dengan kata lain Bapak tegaskan kalau bahwasannya memang bisa tumbal itu mengambil salah satu dari keluarga yang bertalian darah dengan si yang membuat perjanjian. Iya, betul. Itu ada cewek itu ngata-ngatain saya itu ya nggak enak didengar lah. Menghina? Iya, menghina. Oke. Sampai meludahi. Sampai ngeludahin? Iya. Terus ludah itu saya colek gini, saya Ditelen. tak doain, saya telan. Sekarang orangnya lumpuh. Assalamualaikum, Pak Heru, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Sri, ya, sehat Bu Sri. Alhamdulillah. Hari ini kita pengen tahu Bu Sri dari zaman dulu gimana. Oke, brother. Bukan sembah ya, Mas. Nah, ini ketawa duluan. Pak Heru, jadi kita nih dari tim Jajah Malam dulu kan sempat mengupas tentang Bu Sri dan perjalanan beliau yang pernah di Alas Ketonggo dan juga akhirnya berlanjut ke Alas Purwo. Nah, di kisahnya Bu Sri saat itu kan ada menyebut nama Pak Heru juga yang ikut mengantarkan Pak Heru ya. Iya. Saat itu ya. Nah, di sini mungkin kita pengen dengar kisah-kisahnya Bu Sri dari sudut pandang Pak Heru juga sampai mengantarkan itu, dan gimana awalnya Pak Heru mengenal Bu Sri dan Bu Sri itu sosok sebenarnya seperti apa. Nah lu Bu Sri, nah lu lu jangan cengir nih. Oke, Pak Heru, Bu Sri, kita mulai ya. Oke, Pak Heru gimana? Episode kali ini kami akan mewawancarai Ibu Sri dan kakak angkatnya perihal kisah awal Bu Sri yang memutuskan untuk masuk ke hutan, sampai bagaimana Mas Heru coba untuk memantau dan mengontrol perjalanan Bu Sri agar tidak tersesat arahnya ke arah negatif. Dan di kesempatan ini juga kami memanfaatkan untuk coba bertanya tentang dunia spiritual, yang mana Mas Heru kami nilai mempunyai reputasi dan kredibilitas yang cukup mumpuni karena beliau sempat menjadi orang spiritual di dalam lingkaran istana pada zaman Orde Baru, yang pastinya kemampuannya sudah diakui dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Mari kita ikuti wawancara kami pada topik dan narasumber yang memang sangat menguasai apa yang akan kita tanyakan. Sebelum sampai perjalanannya Bu Sri ke Alas Ketonggo, ini yang Bapak kenal selama sebelum itu Bu Sri ini gimana sih Pak dulunya Pak?
Ya dulunya sering kesurupan, terus dia punya cincin entah dari kakeknya atau dari siapa. Ya dia yang menjadi dia kesurupan, dan cincin itu bisa untuk melihat apa aja yang diinginkan seperti jam jikia, nomor togel gitu. Oh ya, Bisa cincinnya. Bu Sri. Waduh, kita perlu bicara lebih banyak Bu Sri. Nah, terus sekarang cincinnya itu di mana? Saya kurang tahu. Oh, gitu. Yang tahu ya sendiri. Nah, Bu Sri, nah kita interogasi nih. Katakan pada saya cincinnya di mana Bu Sri? Ada. Ada. Oh gitu. Berarti saat itu memang Bu Sri sebelum ke Alas Ketonggo pun sudah ada seperti itu. Ya Mas Heru yang tahu, sama nggak tahu, lupa. Aduh. Cincin itu bisa untuk melihat apa yang diinginkan, kelihatan dulu. Dari cincin itu. Ya dari cincin itu. Ibaratkan mau lihat jam jika nanti keluarnya apa itu ada gambarnya di situ. Ada angkanya di dalam. Ada angkanya. Nah, merah atau hitam itu ada. Oh gitu. Dan sampai sekarang masih bekerja bisa seperti itu. Bu Sri, kapan kita jalan ke Genting Highland? Pulang-pulang kita bagi dua. Bercanda bro. Dan begitu Pak ya? Ya, situ setahu saya. Kalau untuk yang lain-lain, kalau dia kalau sering kesurupan, saya pasti lihat cincin itu, lihat dipakai dia di jari manis yang kiri. Oh gitu. Ya. Sekarang udah nggak muat. Udah nggak muat. Nah Bu Sri saat itu, Bu Sri pakai cincin itu gimana ceritanya itu Bu Sri? Awalnya dari mana itu? Penasaran sama cincinnya ya? Iya. Ada. Gitu. Iya. Kemarin saya baru ngasih nomor, ada yang dapat 200 juta. Oh ya? Iya. Dari Tapi saya nggak mau ngasih nomor lagi ya Mas ya. Ya, Nggak boleh sama Mas ya. terserah yang pegang situ. tuh Bu Sri tuh. Ya biasanya kan kalau ngasih nomor tuh ke orang-orang terdekat Bu Sri. Yang terdekat Bu Sri kan di antara Mas Heru, Bu Sri, ada saya di depannya. 4 nomor aja Bu Sri. Oh gitu. Iya. Berarti memang hal-hal seperti itu ada Bu Sri ya? Ada. Kita mau nggak percaya tapi kenyataan bagaimana? Dulu tuh di namanya jam jikia, tahu nggak jam jikia tuh yang angkanya 1 sampai 6 tuh yang kerok. Dari situ saya kenal sama Aseng, nggak boleh ngasih nomor. Pada togel Aseng tuh dari situ, karena dia sering bobol sama saya kan. Oh gitu. Iya. Terus saya nggak boleh ngasih nomor lagi. Itu Bu Sri bisa taunya itu gimana ceritanya? Ya lihat di cincin itu. Di cincin itu kelihatan. Kelihatan. Yang mau keluar apa kelihatan. Wah. Tapi Kelihatan. sama kakak saya ini nggak boleh. Oh, gitu. Kasih nomor kayak gitu. Ya Mas ya. Ya kan unsur judi. Judi. Iya. Nggak boleh sama Mas. Tapi kalau istilahnya yang minta tolong itu benar-benar sudah terkapar, itu terserah yang punya. Bu Sri, Mau nolong untuk kehidupan atau enggak itu terserah. benar. Bu Sri, beban hidup saya berat Bu Sri. Dia ketawa duluan. Enggak serius. Ternyata bisa bener ya kayak gitu, bisa ketahuan Om ya. Saya lihat sendiri. Kalau nggak lihat sendiri nggak mungkin ngomong. Wah, berarti saat itu berarti kan Bapak mengantarkan Bu Sri ya. Nah, Bu Sri itu berarti Bapak antar ke Alas Ketonggo. Saat itu gimana tuh Pak? Maksudnya Bapak apa nggak khawatir melepas seorang Bu Sri kan sendirian Pak? Saat itu ya berarti Alas Ketonggo kan gimana Bu ya? Ya dibilang hampir walaupun tidak segimana Alas Purwo, tapi itu kan tetap aja hutan yang angker lah Pak. Itu gimana Pak? Ya kan dewas ya Mas. Ya kan saya dampingi sama temannya. Sama temannya kan ada temannya kalau nggak salah berapa, 3 orang atau berapa. Itu saya dampingin, saya suruh mandi di tempuran Alas Ketonggo untuk buang sengkolo. Tempuran Alas Ketonggo itu yang pertemuan 2 sungai itu Bu Sri? Iya betul. Saya dulu kalau kesurupan suka ngamuk ya Mas. Korek Ki, sini Ki. 10.000. Kalian nyetor 10.000. Bu Sri kalau kesurupan gimana?
Suka ngamuk ya Mas? Suka marah-marah, ngamuk, apa yang dipegang lempar. Nggak peduli itu ada orang di dekatnya, lempar pakai barang yang di dekatnya. Oh gitu. Nah, ya, nyusahin orang. Itu pengaruh berarti yang masukin Bu Sri memang kelakuannya seperti itu. Ya kalau setiap pesuruhan pasti kayak gitu, terus teriak-teriak. Saya tuh kalau pas lagi marah tuh di belakang tuh kayak ada, ayo kamu berani, ayo, ayo kayak gitu. Jadi makin emosi makin Nah, itu berani. kekuatan jahat itu. Dipengaruhi bisikan-bisikan. Ayo, kayak nggak punya rasa takut. Orang Kapolsek aja pernah saya tantang buat gelut. Iya, jadi ya saya terima kasih lah buat Mas Heru yang sudah ibaratnya jagain saya, nolongin saya sampai sekarang pun kalau ada apa-apa saya selalu ke Mas Heru. Jadi kalau Mas Heru ini memang bener-bener orang lain tapi udah kayak kakak sendiri gitu loh. Jadi yang kemarin bilang saya nggak punya kakak, awas. Nah, ini mungkin salah satu ini ya. Kemarin kan banyak yang menanyakan tentang si Mas Heru sama satu lagi tuh siapa? Mas Dimas. Mas Dimas itu. Mas Dimas ini sekarang posisinya di mana, Bu Sri? Ada di Thailand. Di Thailand. Jadi biksu. Jadi pandita. Buat Ibu Sri nih pertanyaannya, Cia, gue kayak lagi interogasi orang. Bu Sri, di saat Bu Sri saat itu di Alas Ketonggo, kan artinya ini hutan belantara ya. Artinya gangguan baik dari yang namanya hewan maupun ya alam sebelah lah. Pernah nggak Bu Sri mengalami sesuatu yang ibaratnya Bu Sri sudah nggak bisa menangani lah, udah angkat tangan lah. Akhirnya, ya udah mau nggak mau gue harus minta tolong sama abang gue nih, sama abang Heru itu pernah nggak sampai jadi kayak gitu? Ya, sering. Sering. Jadi kalau saya misalnya ada masalah yang berat nih, kakak saya nih yang maju. Contohnya? Kalian nih, hati-hati sama saya tuh. Cuma sama saya? Cuman pasti ada abang saya. Nah, Bu Sri pernah minta bantuannya dalam bentuk, maksudnya pernah menghadapi apa dan bagaimana sehingga minta bantuan Pak Heru di sana? Ya kalau misalnya orang kena santet, kena teluh itu saya itu bilangnya sama ke kakak saya gitu. Nah ini mas ini ahlinya santet teluh, hati-hati lu. Nah, tapi Pak Heru kan artinya banyak sekali ya yang mungkin minta tolong ke Bapak, baik itu pengobatan, mungkin juga penglaris, mungkin segala macam. Seandainya ada yang meminta sesuatu yang sifatnya, maaf, Pak Heru, saya punya musuh nih, saya mau dia mati. Kita koreksi dulu permasalahannya. Oke. Kita tidak langsung melakukan laporan sepihak. Kalau saya suruh menanam kejahatan nggak mau. Tapi kalau untuk minta pengadilannya yang kuasa sesuai dengan amal perbuatannya, siap. Oke. Dan pernah ada yang melakukan permintaan seperti itu, Pak Heru? Ya kadang pernah. Mas, saya dimusuhi, saya minta dia hilang dari kehidupan saya. Ada. Pernah lagi. Hilang dalam arti seperti apa nih? Ya, hilang itu dalam arti dia sudah bisa mati atau pergi, tidak ketemu dengan mukanya. Bisa sampai seperti itu ya? Ya. Nah, saya tidak langsung mengerjakan. Saya teliti dulu kronologinya bagaimana, kita cross check kebenarannya bagaimana. Nah kalau memang orang itu perlu ditolong, kita menolong, minta keadilan sama yang kuasa terhadap perbuatan seseorang yang menzalimi mereka. Oke.
Seperti itu ya. Nah, semisalnya Pak Heru ini kan di apa ya, di Jakarta ini beberapa bulan belakangan ini kan sedang agak rame ya. Ada beberapa orang yang mungkin entah motifnya saya nggak ngerti ya, tanpa alasan tiba-tiba dia membuat sayembara, dia menantang kalau maksudnya yang namanya santet, yang namanya sihir gitu-gitu tuh nggak ada. Gua nggak percaya. Kalau memang itu ada, buktiin, gua kasih waktu seminggu. Butuh apa buat nyantet gua? Rambut, tanggal lahir, terus segala macam, foto saya kasih. Kalau memang itu berhasil, saya ada imbalannya dan itu sangat besar. Nah, kalau Pak Heru melihat fenomena kayak gini nih, gimana tuh Pak Heru? Nah, kayak gitu itu kita tidak bisa melakukan. Terkecuali orang yang beraliran kejahatan, itu sudah lain versinya. Artinya orang ini yang nggak ada sangkut pautnya nggak bisa? Nggak bisa. Terkecuali orang yang punya aliran kejahatan, itu baru bisa. Misalnya saya menjahati Bu Sri, Ya. gitu. Itu artinya ada silang sengketa antara saya sama Bu Sri. Nah, itu bisa. Bisa, Bu Sri bisa. Terkecuali Mas mengadakan sayembara, tapi Bu Sri ini alirannya aliran kejahatan. Langsung ditemui, mana yang kamu janjikan, saya terima dulu. Nanti 1 minggu nggak ada hasil, saya kembalikan. Itu bisa. Gitu ya. Itu kalau Bu Sri punya aliran kejahatan. Kalau enggak ya nggak mau lah. Namanya orang hidup yang dicari apa? Iya. Ya, artinya hal seperti itu pun ada aturan mainnya ya. Ya, ada aturan. Dan itu punya perjanjian gaib tersendiri. Yang orang yang suka melakukan kejahatan itu punya perjanjian gaib tersendiri. Oh gitu. Ya. Jadi tidak sembarang orang mau melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Saya dulu juga pernah kenal sama orang yang suka melakukan itu. Dengan pasang tarik. Mau berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berani sekian, tunggu gitu. Ada. Tapi sekarang masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Jadi punya fotonya, terus dia minta bayaran berapa, dikasih, langsung dijalankan. Dan setiap ritual itu dia pasti mabuk dulu, minta arak. Kenapa seperti itu, Pak? Ya nggak tahu, mungkin jalurnya jalur kayak gitu. Oh, dia mungkin memuja sesuatu ya? Iya, memuja sesuatu untuk ngabisin. Oh, itu di daerah sana Terung, tempat cari pesugihan itu, daerah Magetan. Dan maaf kalau menurut Pak Heru, pesugihan itu ini kan buat saya orang awam Pak ya. Ya. Pesugihan itu misalnya saya andaikan nih saya nyugih gitu, saya mau menumbalkan misalnya teman saya buat sugih. Apakah itu bisa seperti itu? Sedangkan teman saya kan dia nggak dosa, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mengerti, nggak tersangkut dengan pesugihan itu sendiri. Itu menurut Pak Heru gimana? Ya, itu tergantung perjanjian tempat pesugihannya. Tempat pesugihan itu menerima asal menerima atau milih-milih. Kalau milih-milih yang ditumbalkan siapa, enggak mau. Pasti dia milih orang yang hubungan darah. Dicari sama dia. Oh, ibaratnya Mas mau cari pesugihan. Iya. Nanti yang saya tumbalkan anak saya, gitu kan. Tapi yang tempat pesugihan itu nggak mau, milih sendiri yang dicari, entah itu Mas sendiri atau istrinya atau anaknya. Jadi biasanya orang yang paling disenangi atau paling terdekat. Nah, begini Pak Heru. Jadi kan oke lah, anggaplah si tempat pesugihan itu meminta anaknya. Ya. Nah, sedangkan kalau pemahaman saya, anaknya ini kan anak tidak berdosa, tidak berdosa, dan yang bisa mengambil nyawanya adalah malaikat. Nah, berarti takdir Allah dong, maut, rezeki, jodoh kan takdir Allah. Nah, sedangkan ini kenapa bisa terjadi? Sedangkan ini kan hanya ibaratnya iblis lah ya yang disuruh untuk mencabut ini. Apakah iblis bisa mencabut nyawa seperti itu? Ya, gini Mas, iblis itu bisa untuk membunuh manusia. Sebetulnya, kalau manusianya itu sudah punya perjanjian
ada perjanjian antara manusia dan iblis yang membuat iblis ini punya kewenangan untuk melakukan sesuatu karena di atas perintah perjanjian. Ya, sebabnya gini, iblis itu diciptakan untuk mengganggu manusia. Kalau manusianya bisa terganggu, ya dia ikut iblis itu. Itu sudah dikodratkan. Kan iblis diciptakan untuk mengganggu manusia. Sedangkan manusia dari lahir itu sudah ditakdirkan harus menjalani dua permasalahan, godaan dan cobaan. Ya. Kalau godaan itu dari jin setan yang tidak ada habisnya, kalau cobaan itu dari yang kuasa pasti berakhir. Berarti di sini dengan kata lain Bapak tegaskan kalau bahwasannya memang bisa tumbal itu mengambil salah satu dari keluarga yang bertalian darah dengan si yang membuat perjanjian. Iya betul. Oke. Dan ada lagi iblis yang punya untuk merekrut manusia dengan cara pesugihan. Di pesugihan itu bisa ditumbalkan GM. GM itu jual musuh. artinya kalau semisal saya punya musuh nih, misalnya nih kameramen saya si Rizky, di tempat itu saya meminta kalau saya pengen kekayaan lah, misalnya kekayaan, dengan imbalannya adalah nih orang yang akan saya tumbalkan. Nah si Rizky ini apa yang saya ini buat persyaratannya supaya bisa terpenuhi untuk sebagai korban saya? Ya persyaratannya foto, satu badan penuh, nama lengkap sama hari lahirnya. Itu hari lahir itu penting ya? Penting hari lahir. Kalau nggak bisa lihat dari lahir, dari tanggal lahir itu kan bisa digooglekan untuk hari lahirnya. Misalnya Senin Legi atau Selasa Pahing itu bisa dilihat. Nah nanti si iblisnya itu untuk mencari alamatnya bisa pas yang dijual ke situ. Namanya pesugihan GM. Pesugihan GM. Ya. Jual musuh. Wow, ini sih pesugihan yang kalau mungkin orang-orang yang kalau banyak yang tahu pesugihan ini jadi pilihan favorit ya dibanding keluarga. Soalnya udah habis. Tapi juga tergantung yang iblis yang di tempat pesugihan itu kadang ada yang mau, ada enggak. Yang untuk GM. Kan setelah foto ditaruh, nanti datang kayak ular naga itu, nelan foto itu di bawah, nanti tunggu sekitar 1 jam, kalau datang fotonya nggak dimuntahkan berarti masuk. Berarti di saat dia request, ada jeda waktu untuk bisa diterima atau enggak oleh si iblis ini? Iya betul. Oh, dengan indikasinya kalau dia datang lagi dan memuntahkan si foto artinya tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin ada faktor, banyak faktor, mungkin ada yang ngejaga, mungkin apa, mungkin apa. Oh gitu. Betul. Dan ini biasanya orang-orang rata-rata tujuan pesugihan pasti ya namanya sugih pasti nyari minta kekayaan. Iya betul. Oke, wah ini menarik nih. Menarik sekali, saya baru tahu ada yang seperti itu. Ya, ini sorry nih bro, gue disclaimer dulu. Ini gue menggali ini bukan buat menginspirasi lo buat nyari pesugihan numbalin musuh nih. Soalnya enak banget nih soalnya. Nah, oke sekarang saya mau coba tanya nih gantian ke superstar kita, Ibu Sri. Iya. Bu Sri, masalah pesugihan Ibu Sri nih. Saya kan nggak ngerti nih beneran. Saya pernah dengar itu yang namanya ada pesugihan kandang bubrah yang kalau nggak salah orangnya ini salah satu ciri-cirinya dia setiap tahun renovasi rumah. Betul. Bukan setiap tahun ya mas, setiap saat ya mas ya. Dia harus setiap tahun bangun. Setiap tahun. Nah ini yang pernah Bu Sri tahu kasus seperti ini gimana sih awalnya? Maksudnya dia itu datang dan bagaimana gitu? Iya dia datang minta tolong untuk nyari harta lah. Terus diantar neng daerah Wonogiri ya mas. Ada di daerah Wonogiri itu. Oke. Jadi diantar ke sana. Ya tuh nyari pesugihan tapi dia harus renovasi terus. Itu pun ada tumbalnya, emang nggak ada tumbalnya. Tetap ada tumbal? Ada. Ada tumbal, ada persyaratannya gitu. Syaratnya dia harus renovasi terus, nggak berhenti. Rumahnya ini sepanjang tahun renovasi terus? Iya. Syarat itunya, tumbalnya? Iya, dia pakai tumbal. Entah keluarganya, entah tukangnya kayak gitu. Oh gitu. Setiap pesugihan tuh pasti ada
ada itunya Mas, ada tumbalnya. Nggak mungkin enggak lah orang kita mau hidup enak kok nggak ngasih tumbal itu ya nggak mungkin lah. Emang setannya mau. Setannya nggak mau lah, suruh kerja doang nggak ada upahnya. Kali setannya dermawan. Semacam. Terus ya itu jadi terputusnya tuh kalau yang nyari udah mati baru terputus. Bisa nggak Bu Sri, misalnya orang sudah nyugih dan tiba-tiba dia di tengah pesugihan ini, aduh gue nggak pengen gini lagi nih, gue pengen tobat nih, gue pengen... Ya nggak bisa, udah telanjur. Gitu? Iyalah, harus sampai habis lah. Kalau nggak sabar ya yang mencari pesugihan itu yang jadi kembar. Antara dua pilihannya, dia harus menyetor nyawa, melanjutkan itu, Iya. atau dia akan jadi korban. Iya, kalau dia jadi korbannya ya habis, selesai. Dan pernah ada kejadian kayak gitu, Pak Bu? Banyak. Banyak. Yang dulu punya wahyu abadi itu hapus. Truk wahyu abadi. Sebenarnya pada nggak mau lebih di sini. Yang ngambil maksudnya untuk ulami itu langsung Tewas kan, mati. Oh gitu? ada. Habis dulu. Udah. Kalau orangnya mati ya jadi miskin lagi. Artinya di saat PO bis itu masih berjalan, tumbal itu ada supir-supir? Iya, pasti. Ya kadang yang dikorbankan apa sopir, apa kernet, apa siapa. Semacamnya atau mekaniknya. Oh gitu. Iya. Kayak bis-bis sumber itu sopirnya sudah nyari korban yang nabrak nanti sopirnya dibayar. Dia memang sengaja supirnya biar nabrak mati orang. Ya, enggak dikasih tahu, cuma kalau kecelakaan sih supirnya nabrak itu malah dikasih. Ya kalau mungkin dikasih tahu lah kamu nabrak orang mati ya enggak lah. Cuman yang punya PO kan tahu. Walaupun tanpa kesengajaan itu emang sebenarnya disengaja gitu loh. Kan jinnya suruh ngikuti bus yang ini, ambil korban. Tergantung perjanjiannya. Wah, keren sih. Nah kalau Mas Heru, ini yang mau saya tanya, kayak contoh kasus kayak Bu Sri gini kan, dia menyepi hutan kan karena ada sebuah hal lah yang sifatnya ingin diselesaikan secara pribadi. Ada juga, dan akhirnya kan berujung dengan akhirnya alhamdulillah Bu Sri bisa mendapatkan ketenangan batinnya sendiri. Tapi mungkin nggak ada orang yang memang kayak saya kemarin ke Alas Purwo ketemu beberapa orang yang spiritualis yang kita nggak tahu tujuannya. Nah, misalnya orang ini di jalan yang salah, apakah benar dia bisa jadi malah jadi kacau? Bisa. Karena seseorang itu kalau ketemu orang yang jalannya tidak benar, dia akan menjadi sesat dan akan menjadi jahat. Contohnya seperti apa, Mas Heru? Contohnya, misalnya saya ke hutan nih, saya bertapa tujuannya mencari wangsit lah. ya. Terus setelah itu, Nah, setelah orang itu mencari wangsit, ternyata yang menemui orang yang punya perjalanan hidupnya sesat, akan menambah kesesatan seorang itu. Dijerumuskan gitu loh Mas. Diajak untuk menjadi tapi jahat. Istilahnya apa ya, keluarga sesat. ibaratnya dia diajak untuk menitiskan ilmu dari yang sebelumnya untuk ada di dia juga. Gitu. Ya, untuk meneruskan dan untuk menjalankan apa yang dimauin dia. Contoh mungkin itu seperti yang Bu Sri alamin di Alas Purwo dengan yang itu ya. Ya kakek itu. Yang 200 tahun itu loh, yang 200 tahun itu. Dan dia ini bisa dibilang sudah dia bingung udah mau ngapain ya kan. Umur udah panjang, mau mati nggak bisa, hidup pun juga begitu. Iya, mati nggak, hidup nggak gitu. Dan ini seperti ini memang banyak ada Pak ya. Kemungkinan ada. Seperti yang saya temui Jinlot itu, dia itu sudah 9 keturunan umurnya. Maksudnya 9 keturunan? Dia mempelajari ilmu karang, terus dikutuk sama gurunya, sampai 9 keturunan dia tidak bisa sempurna. Kan tersiksa hidupnya. Nggak bisa balik lagi jadi manusia. Padahal dia kalau tersiksa, dia pengennya kembali jadi manusia.
dan disempurnakan kan kalau jadi manusia. Kalau nggak ada orang yang bisa menyempurnakan, ya dia akan seperti itu terus. Gitu. Nah kalau disempurnakan, dia meninggal. Arti disempurnakan adalah dia ingin meninggal dengan normal. Iya. Iya. Oh gitu. Biasanya kalau sudah untuk kerja, benda itu, istilahnya diperintah untuk kerja lah, ibaratnya begitu. Habis kerja minta disempurnakan. Itu dilebur, pakai ilmu. Kalau sudah lebur, nanti entah di pantai, entah di hutan itu ada orang meninggal. Itulah penjelmaan si dia. Oh gitu. Ya, Oke. di pinggir pantai, tanpa identitas dan tidak diketahui identitas. Itu orang meninggalnya kesempurnaan dari jenglot Singlot pada itu orang. tadi. Nah ini saya mau nanya nih, saya di rumah saya punya kenalan, dia bukan kenal sih, dia itu tukang pasang gorden, ngobrol. Akhirnya karena saya udah akrab, lama-lama dia ngobrol sama saya. Karena saya konten gini, tapi dia nggak mau dikontenin saat itu. Bang, saya sebenarnya punya pengalaman. Saya tuh dulu orang pada kalem Bu Sri, kalem baik banget orangnya. Saya punya pengalaman dulu. Setiap saya nggak suka sama orang, saya mainnya nyantet. Saya punya dukun. Saya nggak suka, saya santet. Dan itu bener bang, mati kata dia. Mati kata dia. Saya nggak nyangka kan dia bener loh. Iya, dan akhirnya dia bilang awalnya dia nyantet orang itu dia bayar mahal. Saya nggak nyangka untuk seorang tukang gorden dia rela ngeluarin duit 15 juta buat sekedar nyantet. Akhirnya nyantet. Akhirnya dia udah males. Awalnya 15 juta, nyantet kedua dia bayar cuma 10 juta, sampai akhirnya dia nggak nyantet lagi. Si dukunnya malah nanya sama dia, kok udah lama nggak kesini? Iya, saya nggak ada masalah sama orang. Akhirnya kehidupannya dia tuh ngerasa kok kayaknya hidupnya jadi sering bermasalah dengan sendirinya sama orang lain. Dia kan hukum karma itu. Iya, dia akhirnya begitu ngerasa sering bermasalah. Akhirnya itu mau nggak mau mengarahkan dia untuk ke dukun itu lagi, untuk nyantet lagi. Ya. Akhirnya dia sudah bertekad tuh, wah saya sudah nggak mau Pak, saya sudah nggak mau lagi nyantet orang lain segala macam, saya udah ngerasa dosa. Akhirnya si dukun ini malah ya udah kamu sebut aja. Akhirnya dari ada tarif sampai dikasih gratis sama si dukunnya. Kamu sebut aja orang sama saya. Dukunnya ini kayak apa ya? Itu kayak dikejar target. Ya. Target untuk akhirnya bahkan sampai kejadian yang terakhir dia bilang ini dia nggak bayar. Dia ngerjain di rumah orang masang gorden, pembayarannya tuh nggak sesuai, dia kesel. Akhirnya dia bilang ini, nelfon ke dukunnya, Pak, bukan nelfon dukunnya, dia ke dukunnya, minta nih orang nih fotonya, persyaratan dikasih. Ya udah, tenang, wis di Jawa Barat intinya dikerjakan lah kata dia. Dia udah coba telepon, pas lagi telepon gitu orangnya lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba mati ya kan. Oh sinyal kali, ya udah. Saya udah telepon barusan, si dukunnya senyum aja. Besoknya kata si tukang gorden saya, dia nelfon lagi, istrinya ngomong, kemarin bapak kena serangan jantung di saat lagi teleponan. Artinya itu saat dia nelfon dukunnya kerja, dan itu mati saat itu dia lagi teleponan. Iya. Itu. Bisa. Itu maksud saya kan gini, itu ngeri banget. Maksudnya ini nggak ada orang ini karena melakukan salah sama yang menyantet, dia mungkin nggak bayar atau apa, itu bisa untuk sebagai syarat dia menyantet itu udah bisa seperti itu. Ya. Dan Karena itu benar sudah, Pak, seperti itu Pak. benar, karena sudah makan keringatnya. Oke. Bisa. Walaupun tidak ada permusuhan, tapi dia sudah makan keringat, dia bisa. Nah, yang pertanyaan saya, dukun ini dari awalnya dia masang tarif sampai akhirnya dia menggratiskan. Si teman saya ini sampai ngomong, dukun ini kalau saya rasa kayak orang dikejar target, dia harus nyantet orang. Benar. Itu kenapa tuh kayak gitu, Pak? Karena perjanjian gaibnya dia mempelajari ilmu santet. Harus makan korban terus? Iya. Tiap targetnya tiap bulan atau tiap tahun atau tiap hari atau berapa bulan sekali, itu ada perjanjiannya. Dan itu harus ada dari permintaan orang ke dia? Kalau nggak ada permintaan, biasanya orang yang minta tolong itu jadi tumbalannya. Ibaratkan si Sri minta tolong saya nggak ada target, ya Sri yang saya korbankan. Oh gitu? Kalau nggak ada lagi, saya yang kemakan. Berantai jadinya. Kalau saya yang kemakan, sudah hilang ilmu santetnya. Ilmunya hilang. Oke. Saya habis kan, nggak ada penerusnya, ya hilang. Begitu ya jahatnya ilmu santet ya? Perjanjian gaib. Masih seputaran santet nih ya.
Ya. Ilmu santet kan bermacam-macam. Iya. Itu juga pesugihan. Ada pesugihan kandang gubrah, ada pesugihan yang tadi musuhnya atau keluarga atau apa. Santet pun kan berarti ada macam-macam kelasnya. Iya. Yang menurut Bu Sri dan Pak D, yang paling berbahaya dari tingkatan santet ini yang seperti apa sih? Mas aja yang jawab. Ini tingkatan santet itu sebetulnya ada beberapa versi. Versi orang yang ahli santet itu berani menanggung risikonya, ada yang tidak berani menanggung risikonya. Ibaratnya saya minta tolong Sri ini pasang tarif, wis kowe wani bayar piro, risikone tak aku sampai entek 1000 nih. Gitu. Artinya gimana tuh? Jadi kamu minta tarif berapa, nanti resikonya saya tanggung gitu. Kamu berani bayar berapa? Resiko saya tanggung sampai nanti 1000 harinya gitu. 1000 harinya yang meninggal. Yang meninggal. Kalau ada resiko saya yang kena, bukan yang penyantet ini, bukan yang minta tolong tadi gitu. Bisa begitu? Bisa. Tapi kalau imbalannya tidak sesuai, kalau santet itu balik, yang nanggung risikonya yang minta tolong. Tidak sesuai dalam arti gimana nih? Ya persetujuan tadi misalnya. Ini, saya minta tolong sama Sri. Wis aku njaluk si A kae santetan sampai mati. Kowe bayar aku 20 juta tak tanggung risikonya nganti entek 1000 dinane lek untungane gitu kan. Sampai habis 1000 harinya saya doain. Tapi kalau kamu nggak ngelunasi 20 juta, risiko tanggung kamu sendiri. Jadi kalau ada kembalinya santet atau teluh, yang kena saya. Gitu. Bisa seperti itu ya Bu Sri? Bisa itu. Judulnya Wani Biro. Namanya santet apa yang seperti itu? Ya pokoknya santet ya ada namanya. Ada perjanjiannya. Ada yang ahli santetnya cengli. Pokoknya kowe wani bayar aku sakmene, tak tanggung kabeh, kowe gak nanggung risiko. Itu juga ada. Cengli. Jadi ada risikonya yang nanggung yang melakukan santet. Oke, tapi kalau menurut saya kan itu resiko yang hanya di dunia, tapi di akhirat tetap nggak ada yang bisa lari dari. Ya iya, lah. Itu pasti menanggung. Semuanya lah. Cuma pasti menanggung. Ini sekedar wawasan aja. Jadi saya pernah sering mendengar itu dari berbagai kisah. Ini yang bercerita adalah orang yang mengantarkan orang pesugihan atau orang nyantet. Artinya orang yang mengantarkan ini aja juga ikut menanggung dong. Nanggung. Iya. Yang menunjukkan aja ikut nanggung. Menunjukkan aja ikut nanggung. Iya. Nanggung dosanya. Wah. Itu jangan pernah mau ya, walaupun kita tahu nih teman kita nyantet kita nggak cuma sekedar nemenin, jangan ya. Kalau bisa kita larang Bu ya. Ya kita tergantung ya. Seberapa banyak dia nyakitin kita ya. Sikat. Nah di sini saya pengen ambil satu contoh kasus Bu Sri. Misalnya pernah nggak sih ada kejadian yang menyangkut salah satu antara Bapak atau Ibu Sri ini yang pernah itulah. Ada lah. Ceritain lah Mas. Ya, ceritanya itu dulu itu sering minta tolong sama saya. Setelah sering lah waktu itu minta tolongnya itu hal yang tidak benar. Saya nggak mau. Wah, dia itu malah jelek-jelekan saya, memperkarakan saya sampai di Polres. Oh iya? Ya. Kan harga diri saya. Nah, ya udah, saya di Polres. Iya. Langsung apa itu, untung banyak kenalan orang Polres. Akhirnya didamai, bayar di Polres ya. Setelah keluar, ya saya bikin perhitungan. Ya betul. Disikat sampai sekarang pun rumah nggak punya, ngontrak. Terus anaknya 2, mohon maaf. Cuma mendoakan dia. Saya doakan umurnya panjang. Tapi sesalahnya juga tapi panjang. rezekinya saya pusatkan ke tanah. Itu aja. Gitu. Pokoknya saya tuh sama Mas Yudi udah. Saya cuma doa ya Allah, tolong berikan umur dia yang panjang. Tapi rezekinya tenggelamkan ke tanah. Gitu. Artinya dihajarnya secara ekonomi. Tapi tahu nggak sekarang? Panjang. Sekarang tuh nggak punya apa-apa Mas, dari yang punya campur sari, punya koperasi, punya truk ya Mas. Rumah.
di mana-mana. Di rumahnya di mana-mana. Terus sekarang ngontraknya pindah-pindah karena dikejar Sekarang masih utang. lumayan saya lah. Itu aja. Sekarang masih lumayan ya. Anaknya sekarang 2, Cuma pengadilan sama yang kuasa. Berikanlah umur yang panjang. tapi rezekinya mati. Rezekinya jangan sampai lebih dari saya. Artinya Bapak melakukan ibaratnya perhitungan dengan dia juga dalam bentuk sebuah Ya. Ya kalau doanya dikabulkan ya bukan salah kita. Orang terjolime ya mas, tasnya mas. Iya. Kalau yang kuasa itu sesuka dia, sakarpe dewe gitu. Nah, oke, ini menurut saya ada yang menarik nih. Jadi kan kalau Bapak sama Ibu Sri ibaratnya melakukan sesuatu atau bahkan marah sekalipun terhadap seseorang dengan cara mendoakan Ya. di atas. Ya. Ya. Ada juga kan orang yang melakukan hal serupa tapi dia melakukan persembahan terhadap sesuatu yang lain. Udah, kita enggak. Artinya ada Ada. Kalau memuja setan kan memberikan persembahan setan. Artinya ini ada permohonan yang dilakukan satu ke Tuhan, satu ke iblis. Ya. Ya. Ada yang dengan beda. Dan apa benar Pak? Kalau yang saya dengar orang-orang yang ibaratnya yang nyantet jahat dan segala macam itu iblis memberikan itu secara instan langsung lebih. Ada yang instan, ada yang tinggal Bertahap. jeda waktu. Tergantung perjanjiannya. Dan seberapa besar maharnya. Ya. Kalau kita kan doa langit ya mas. Oke, untuk yang barusan itu kan artinya Bapak membuat perhitungannya dengan cara menghantam secara ekonomi. Biar dia itu merasakan hidup yang susah ya kan. Iya. Nah, selain itu yang pernah Bapak alamin, Bapak dizolimi orang lagi, ada nggak Pak? Ya, Ada. Iya, Bapak akhirnya membuat perhitungan juga dengan orang tersebut dengan contoh kasus yang lain. Ada. Iya. Dulu waktu saya masih jadi anak jalanan tahu kan, ya kayak apa, seibaratkan preman lah jadi anak jalanan. Itu ada cewek itu ngatain saya itu ya nggak enak didengar lah. Gitu. Menghina. Iya menghina. Oke. Sampai meludahi. Sampai ngeludahin. Iya. Terus ludah itu saya colek gini, saya Ditelen. tak doain saya telan. Sekarang orangnya lumpuh, Lumpuh. sampai badannya yang separuh ke bawah ini nggak bisa apa, tapi yang separuh ke atas normal, sehat sekali, cantik orang. Karena sombongnya itu. Ya, karena keterlaluan sampai menusuk hati apalagi Pokoknya depan umum. gini loh, Abang Arfi. Jadi saya kalau Mas Heru disakitin juga nggak tega, nggak suka. Kalau Mas Heru ada nyakitin saya, digites sama Mas Heru. Tapi saya nggak perlu banyak bicara. Biar orang lain yang melihat dan menilai. Itu kejadian udah banyak. Nah yang diitun Mas Heru bisa sembuh, tapi harus ke sini. Nah, itu setelah orangnya ke sini minta maaf, ya saya bawa ke tempuran sana, buang sengkol. Habis itu sekarang lancar sekali usahanya, tapi sudah terlanjur anaknya nggak bisa ngomong, dia hamil tanpa bapak. Itu Mas, karena mau digugurin, minum itu merica, lada, sampai berendam di itu, Pak. Oh gitu. Iya. Artinya yang namanya hal-hal seperti ini di saat orang itu melakukan kesalahan dan dia salah satu obatnya adalah meminta maaf. Saya dulu juga mau nikah ya Mas ya, dibegituin. Oh dihina Mas, sampai saya tuh dihina yang tukang gugurin bayi lah. Karena saya dulu kan tamunya emang laki-laki semua. Nah kenapa dihina, maksudnya kalau nikah sama saya nggak bisa makan, nggak bisa itu kayak gitu. Ya saya minta tolong sama Mas ya. Ayo Mas katanya. Terus kata Mas, kamu jangan galak-galak, kamu jangan emosi, suruh ngeredam emosi. Tapi ya nggak bisa lah orang digituin. Ini berarti dulu calonnya Bu Sri. Calonnya Bu Sri. Ya saudaranya ya Mas. Saudaranya calonnya Bu Sri menghina Bu Sri saat itu. Iya. Oh gitu. Kakak ipar. Nggak ada kakak ipar. Nah, ya kan masih talian darah. Ya. Ada aliran darah, satu pertalian darah. Oke. Sebenarnya juga teman saya sendiri.
Itu temennya. Oh, teman dekat. Tapi demi adiknya, masnya ini, enggak Teman ada. saya sendiri dulu mereman juga sama dia, hidup satu bantal sama dia, tapi dia pernah bohong sama saya, menjanjikan. Pernah janji sama saya kalau dia bisa nikah sama si itu, saya mau dibelikan tanah. Saya juga nggak nagih, saya juga nggak ngomong. Udah, saya diem aja. Terus kedua saya dimintai tolong tentang dia. Nggak terima, langsung dikerjain. Akhirnya wah ini Orang yang sama. Iya. orang yang sama. Akhirnya saya doain hancur. Dulu orang-orang belum naik mobil, dia sudah naik mobil pakai hardtop, pakai wah tidurnya di hotel bintang. Ya sekarang Orang kaya lah. ngontrak. Ya gitu Mas, ada baiknya ada jahatnya. Tapi pernah minta maaf ke saya bahwa ayam jago untuk permasalahan yang janji belikan tanah, sekarang sudah jatuh miskin, nggak bisa belikan tanah, minta maaf. Adanya ayam jago ya sudah saya terima, saya maafkan dan saya doain. Apakah setelah itu ada perubahan di dia? Perubahannya ada, dia sudah bisa nikah lagi, sudah gandeng lagi sama perempuan, tapi sama dia kan belum selesai urusannya. Tidak semudah Ada itu. adiknya jadi suaminya. Waduh, bahaya. Oh, gitu. Kan masih tali persaudaraan, Iya. tali satu darah. Ngeri ya. Iya. Bu Sri, ntar saya sebelum pulang saya minta maaf dulu deh. Kacau nih. Ini baru bantuan dari satu kakak nih. Kalau dua-duanya, bisa tidur nggak bangun-bangun nanti. Nah itu, ini kan oke. Ini udah beberapa contoh kasus ya. Itu udah memang kejadian dan bisa Bisa dibuktikan. dibuktikan. Ayo orangnya masih ada, masih hidup, mau ditunjukin ya Mas ya. Dan yang pasti ada latar belakang masalahnya ya. Nah, untuk orang-orang awam kayak saya yang ibaratnya, saya kan takut nih. Wah, jangan-jangan ada yang nggak suka, bisa melakukan segala macam. Tindakan preventifnya apa sih untuk orang awam kayak saya supaya ya minimal saya selamat lah dari hal kayak gitu. Doa tolak bala. Doa tolak bala itu. Yang tadi saya ngomong tadi. Itu udah lepas dari semua urusan jolim orang. Yang penting doanya yakin dan jangan sampai lupa. Dan yang terpenting jangan sampai kita nyakitin hati orang. Ya. Awas tuh. Awas. Gue jadi takut loh Bu Sri. Pak ya. Tapi kalau kita baik sama orang juga sangat baik ya Mas ya. Mau minta tolong apapun dibantu ya Mas ya. Ya, kalau orang hidup itu yang penting kan selamat, rezeki lancar, Amin. nggak ada urusan. Amin. Iya. Ya. Oke. Jadi kaya mati nggak dibawa. Benar. Ada itu dulu yang saya doain kaya raya. Truknya aja sekarang 29 truknya truk istimewa semua, baru semua. Jadi setiap 2 tahun direvisi, 2 tahun upgrade ganti baru, 2 tahun upgrade ganti baru. 29 terus penggilingan padinya luar biasa. Awalnya gimana tuh dia? Ya awalnya dulu disita bank kan, punya pinjaman 400 juta di Danamon. Terus dia minta tolong saya mandikan, habis saya mandikan air 7 sumber, terus saya doain, saya suruh tirakat, sekarang luar biasa. Kepercayaan sopir itu keluar, suruh ngambil gabah, kasih saku 60 juta, 50 juta. Dipercaya, pokoknya dia itu nggak mikir nanti kalau sopirnya todong di jalan, nggak mikir. Intinya ikhlas. Sopir keluar langsung bawain uang. Nanti kalau gabahnya itu masuk, digiling sama dia, kalau nggak masuk suruh jual lagi. Tapi setelah
Yang laki-laki meninggal juga nggak dibawain apa-apa. Mati dikuburkan hanya mori 1 lembar. Betul. Iya. Nah, dari apa yang sudah kita omongin barusan panjang lebar nih, buat Om Heru dan Bu Sri, pesan apa sih nih buat yang pada nonton dari Bu Sri dan Om Heru? Masih aja. Ini. Masih aja ngasih. Saya pesan itu selama saya masih bisa berbuat kebaikan dan ada orang yang minta tolong, tetap saya usahakan semaksimal mungkin. Asalkan untuk kebaikan. Kalau untuk kejahatan saya tidak bisa. Intinya berbuat baik dan selalu berprasangka baik sama orang. Oke. Oke. Nah, ini makasih banget ya, saya jadi agak tahu nih tentang dunia santet, dunia pesugihan itu seperti apa, dan itu menyeramkan ya. Menyeramkan. Mau nyoba? Enggak. Santet nggak bisa kentut. No. Pokoknya hal yang biasa, semua itu tergantung manusia yang mempelajarinya. Tergantung digunakan untuk baik apa jahat. Individunya masing-masing. Lebih baik saya nggak mempelajari dan nggak bisa. Kalau saya bisa kacau, saya jahat orangnya. Bisa. Betul. Tapi semua ada waktunya tersendiri. Tidak Hari seterusnya apes jahat. itu ada. Orang jahat itu tidak seterusnya jahat. Gitu. Betul. Betul sekali. Banyak mantan gali jadi kiai. Tapi kalau mantan kiai, Jadi- saya tidak tahu. Benar. Nah, oke brother, ini perbincangan kita nih, kita udah cukup ya, mudah-mudahan ini membuka sedikit wawasan. Ambil positifnya, buang negatifnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kalaupun ada sesuatu yang kita salah kata, kita ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri jam malam, dan Pak Heru, makasih banyak ya. Ya, Sudah semoga mengisi. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin. Buat Bu Sri, makasih Ya. juga sudah mengisi kesekian kalinya. Nah, Sayang. oke, kita sampai ketemu di episode selanjutnya bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.